Saya berangkat dari tesis, saya coba membahas dari perspektif filsafat hukum. Mengapa muncul batu-batu nisan di pemakaman hak cipta? Jadi, kalau kita lihat sebagaimana perkembangan atau yang kita sebut sebagai disruption atau disrupsi, kita melewati tren yang sama dalam waktu yang panjang. Tiba-tiba kita menghadapi satu perubahan yang polanya berbeda sama sekali, sehingga kita merasakan sebagai patahan. Nah, sebagaimana misalnya yang kita saksikan ketika revolusi digital, revolusi 4.0, hukum tidak berubah. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tidak berubah. Misalnya pasal 10, di situ masih memformulasikan pengelola tempat perdagangan. Sementara pembajakan, pelanggaran hak cipta telah beralih dari pembajakan fisik ke digital. Pelanggaran hak cipta mengikuti perkembangan teknologi, tetapi hukum tidak berubah. Sehingga hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Het rahing achte de feiten an. Hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan di masyarakat. Nah, dari perspektif filsafat, kesenjangan celah atau jurang menganga antara hukum dan dinamika dalam fakta disebut sebagai lakuna atau jamaknya lakunae. Dari perspektif filsafat ada 3 lakuna sedikitnya. Yang pertama adalah extra lacuna gap atau preter lacuna gap. Preter lacuna gap terjadi karena terjadi kekosongan hukum, sehingga ketika ada perkara baru atau masalah baru, hukum tidak mampu melingkupi atau mengantisipasi masalah baru. Yang kedua adalah technical gap. Hukumnya ada, tetapi tidak disertai dengan prosedur, sehingga kemudian disebut sebagai sui generis gap. Artinya ada celah di dalam hukum itu sendiri. Yang ketiga adalah axiological gap. Hukum lepas dari kaedah atau tujuan dari mengapa hukum itu dirumuskan atau diformulasikan atau ditetapkan. Nah, dari ketiga lakuna ini kita juga perlu mengetahui mengapa terjadi lakuna. Yang pertama, ketika hukum diformulasikan, ketika hukum dibuat, para pembentuk undang-undang memotret atau yang disebut sebagai momentary legal system, memotret penggalan waktu atau sinkronisasi, sementara masyarakat berubah. Bisa jadi ketika pasal 10 itu dibuat, pembajakan dilakukan secara fisik. Misalnya piringan hitam, compact disk atau kaset pada waktu itu, sehingga pasal 10 pada tahun 2014 dianggap adil atau dianggap memadai atau dianggap relevan. Tetapi ternyata terjadi disruption, terjadi disrupsi, terjadi revolusi teknologi. Istilah revolusi kita pakai karena revolusi mengubah secara cepat, bahkan menjebol akarnya. Nah, yang kedua, disebabkan oleh keterbatasan bahasa. Jadi, hukum positif dilekati keterbatasan bahasa, yang memang bahasa hukum diformulasikan secara rigid, karena memang menekankan kepastian hukum. Cacat bawaan hukum positif ini juga diakui oleh kalangan positivisme hukum yang sebenarnya kalau kita melihat dalam school of thought
aliran yang paling kaku. Aliran yang paling kaku pun seperti legal positivism akhirnya membuka atau memberikan solusi dan menerima apa yang disebut sebagai interpretasi atau penafsiran hukum. Nah, jadi terkait dalam persoalan ini, ketika terjadi lakuna, maka yang bisa dilakukan amandemen oleh pembentuk undang-undang. Tetapi kalau pembentuk undang-undang tidak melakukan, maka hakim bisa melakukan res finding. Itu untuk di pengadilan biasa atau ordinary court, menafsirkan makna undang-undang atau pasal undang-undang tanpa merubah teksnya. Tetapi untuk Mahkamah Konstitusi, ini pendapat subjektif saya, perluasan makna, misalnya dalam pasal 10 yang tidak memadai pengelola tempat perdagangan, hakim bisa melakukan penafsiran teologis. Jadi, membaca pasal 10 secara skripturalistik gagal menyelami kaedah di dalam pasal 10. Karena pasal 10 dirumuskan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta yang dijamin oleh konstitusi, yang dijamin oleh pasal 28C ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jadi setiap orang berhak memanfaatkan seni dan mengembangkan kemampuannya. Jadi pasal 28 menjamin hak kodrati sang pencipta. Nah, terkait dalam konteks ini adalah ketika terjadi major lakuna, saya menyebut bukan hanya lakuna, tetapi major lakuna. Major lakuna adalah jurang yang menganga. Itulah kenapa muncul batu-batu nisan di pemakaman hak cipta. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah boleh atas nama kepentingan orang banyak hak cipta dilanggar? Bagaimana perselisihan paradigma pemikiran Locke dan utilitarian, terutama utilitarian Bentham? Jadi sebenarnya pemikiran Locke kritik terhadap Robert Filmer atas karyanya Patriarka yang berpendapat bahwa raja tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh Tuhan. Karena itu raja adalah wakil Tuhan. Karena wakil Tuhan maka semua ini adalah milik raja. Lalu kritik Locke sebagai antitesis terhadap Robert Filmer. Pada tesis atau proposisi pertama bahwa Tuhan menciptakan alam semesta untuk manusia. Yang kedua, proposisi kedua, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat pada dirinya. Proposisi yang ketiga, bahwa dengan potensi yang melekat pada dirinya, manusia mengintervensi alam semesta. Nah, ketika manusia mengintervensi atau berinteraksi dengan alam semesta, maka menghasilkan produk, baik itu produk yang intangible atau tangible atau yang intangible. Misalnya kalau yang intangible, ide, gagasan, kehendak. Nah, produk itu tidak boleh dicabut, tidak boleh dipisahkan dari si intervener, bahkan oleh raja sekalipun. Jadi itu yang pertama. Lalu kalau dihubungkan dengan pemikiran utilitarianisme, the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya orang. Lalu apakah ini bisa menjadi justifikasi pelanggaran hak cipta kalau itu untuk kepentingan atau manfaat orang banyak? Nah, dari dua pemikiran yang saling berseberangan, kita mencari sintesis, tesis, antitesis, dan sintesis. Mencari keseimbangan
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus, tentu hak cipta, kreasi si pencipta tidak boleh dilanggar, tetapi ada misalnya kalau itu untuk pendidikan misalnya, tentu itu diperbolehkan. Tetapi tidak boleh setiap orang melanggar secara wenang-wenang, misalnya memutilasi hasil karya atau mendistorsi hasil karya, karena hak cipta adalah hasil karya karsa yang bersifat original. Jadi di situ keseimbangannya. Kalaupun misalnya dalam konteks perkara ini misalnya platform layanan digital, ya tentu ya harus izin kepada kreator dan dilarang untuk memutilasi atau mendistorsi. Yang kedua, apakah kalau terjadi pelanggaran hak cipta, apakah platform layanan digital bisa dimintai pertanggungjawaban? Jadi kalau tidak ada platform layanan digital, maka pembajakan terlokalisir. Contoh misalnya kalau sebuah televisi menayangkan pembajakan, lalu ketika televisi itu selesai, atau kita mematikan televisi, maka selesai, tidak tersebar. Tapi platform layanan digital ini, misalnya me-upload, mengunggah, atau mengunduh, lalu share, menyebarkan, misalnya mutilasi karya hak cipta, itu bisa tersebar kemana-mana. Jadi, dan apakah memenuhi unsur perdagangan, misalnya medsos. Kita membayangkan medsos ini non-profit oriented. Padahal yang disebut medsos, if you are not paying, if you become the product. Artinya apa? Misalnya ini sudah bukan rahasia umum lagi, bagaimana skandal Cambridge Analytica atau kasus Facebook. Bagaimana mereka menguangkan data, misalnya. Itu bisa untuk kepentingan iklan, bisa untuk kepentingan politik. Jadi, dan di era virtual reality ini, atau di era augmented reality, realitas bertambah, apa yang disebut kapital, itu bukan hanya uang, tetapi juga data, big data. Jadi, seseorang berkuasa bukan seberapa luas teritori yang dikuasai, tetapi seberapa luas data yang dikuasai. Jadi, itu. Kemudian, yang berikutnya, soal ini memang soal pertanyaan kalau terjadi major lakune, bagaimana MK, apakah boleh misalnya memperluas makna, atau kalau yang lebih progresif lagi menambah, misalnya norma, makna frase tempat pengelola perdagangan menjadi misalnya tempat pengelola perdagangan berbasis digital misalnya. Memang sebagaimana kita ketahui, MK sebagai negatif legislator. Tetapi saya meneliti ada 7 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dipuja-puja, yang dipuji-puji ya, yang saya sebutkan ya. Yang dipuji-puji, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menguji Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 77 huruf A, sebelumnya di sana disebutkan hanya terbatas pra-peradilan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Lalu Mahkamah Konstitusi memperluas ruang pra-peradilan dengan menambahkan norma, bahkan mengatakan, menegaskan pasal 77 ayat A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Ini positif legislator karena alasan, argumentasi yang saya baca untuk mendekatkan hukum pada keadilan substantif. Karena di situ ada persoalan hak konstitusi, ada persoalan hak asasi manusia. Dan kalau hanya menunggu pembentukan undang-undang oleh legislator, maka merugikan hak konstitusi warga negara, hak asasi manusia. Dan konteks ini dianggap landmark decision. Dan saya
tidak membandingkan dengan yang lain ya, tetapi artinya mestinya berlaku similia similibus. Nah, kemudian dari pihak pemerintah, bagaimana mungkin kerugian konstitusi sementara belum ada norma yang mengatur? Itulah yang tadi saya sebut sebagai praeter legem gap atau extra legem gap. Justru karena kekosongan peraturan atau hukumnya ada, tetapi tidak relevan, tidak fungsional karena tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Fakta yang diatur sudah tidak relevan sehingga hukum tidak mampu melingkupi mengantisipasi persoalan baru. Nah, justru kekosongan peraturan itu kemudian menyebabkan kerugian konstitusi. Yang kedua, axiological gap. Normanya ada, tetapi norma itu sudah lepas dari kaedah tujuan. Jadi kita memahami apa yang disebut peraturan bukan hanya lex tetapi ius, sehingga di sini bukan hanya lacuna legis tapi lacuna iuris. Jadi itu. Jadi sehingga kita harus juga menyelami makna semantik, juga harus menyelami tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, yang berikutnya soal mengapa kita bukankah sudah meratifikasi konvensi internasional, tapi kenapa kemudian terjadi gap? Di Indonesia ini kalau kita melihat perkembangan hukum, lebih melindungi hak properti yang terwujud. Jadi kalau kita lihat mulai dari undang-undang hukum agraria misalnya dan hukum kebendaan, yang disebut benda yang tangible, yang berwujud. Padahal ada juga hak yang tidak terwujud, misalnya hak atas kekayaan intelektual. Bahkan dalam perkembangan, kalau kita lihat perkembangan peradaban, justru hak atas kekayaan intelektual ini punya kontribusi besar. Kalau kita lihat bagaimana sejak Renaissance, Aufklärung, dan di era virtual reality sekarang, itu juga hasil kontribusi dari ide, gagasan. Itulah kenapa mereka juga perlu dihargai. Nah, artinya cara pandang yang konvensional ini juga harus diimbangi atau melihat konteks yang sudah berubah. Kalau dulu misalnya pelindungan hanya diberikan kepada benda yang terwujud, ya saya kira sekarang perlu ditambah. Kita sudah masuk di era virtual reality atau yang disebut augmented reality. Realitas sudah bertambah. Nah, yang berikutnya, jadi ada perdebatan dua aliran hukum atau school of thoughts antara sociological jurisprudence dan mazhab sejarah. Sociological jurisprudence berpendapat bahwa hukum diletakkan di depan masyarakat, lalu hukum merekayasa kesadaran dan perilaku masyarakat atau yang disebut law as a tool of social engineering. Sementara historical jurisprudence berpendapat hukum tidak dibuat, melainkan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Sociological jurisprudence cenderung modernis, sementara historical jurisprudence cenderung konservatif atau mempertahankan tatanan yang sudah mapan. Nah, sintesisnya, kita mencari sintesis. Saya suka berpikir dialektik. Sintesisnya adalah hukum progresif, terutama disampaikan oleh Profesor Sachipto Raharjo. Jadi, ini kalau sociological jurisprudence itu pemikiran Ruskupon yang menambahkan dimensi baru. Kalau sebelumnya hukum itu hanya dimensi penjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa di pengadilan, ditambahkan satu dimensi, kebaruannya adalah hukum juga sebagai rekayasa sosial. Prof. Sachipto Raharjo, pemikir hukum Indonesia, menambahkan dimensi baru, sekaligus kritik terhadap kekakuan legal positivism. Yang terkenal adalah beliau mempertanyakan, apakah hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Ibarat kalau saya boleh meminjam pemikiran Prof. Sachipto Raharjo atau memodifikasi, ibarat sebuah topi, kalau topi ini tidak cukup untuk kepala,
Bukan ukuran kepalanya yang diperkecil, tetapi ukuran topinya yang diperluas. Dalam konteks ini, kalau pasal 10 dianggap tidak memadai, tidak relevan, atau tidak mencukupi kepala, kan begitu ya, seharusnya norma dan makna pasal 10 yang sebelumnya pengelola tempat perdagangan diperluas menjadi pengelola tempat perdagangan berbasis digital. Itu cara berpikir hukum progresif. Terima kasih.